Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, sehat semuanya ya. Oke, kita lanjut ya dengan materi pada minggu yang lalu. Sekarang pada bagian B, menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. Tentunya kalian sudah mempersiapkan buku paket dan sebagainya ya pada bab 4. Agar dapat menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi, kalian harus cermat dalam membacanya. Selain itu, juga perlu mengulang-ulang membacanya. Ada dua cara untuk menyimpulkan. Yang pertama, ini menyimpulkan isi teks hasil observasi yang didengar dalam bentuk diagram atau bentuk peta konsep. Untuk itu, coba kalian baca paket halaman 132 sampai dengan 134. Ada manggis. Di sana ada peta konsep yang berupa pohon itu ya. Jadi dari ranting-ranting pohon, kemudian ada daunnya itu diisi. Cobalah itu. Kemudian yang kedua, menyimpulkan gagasan pokok teks hasil observasi. Jadi dengan melalui gagasan pokok. Adapun langkah-langkah menentukan gagasan pokok pada teks laporan hasil observasi. Ini pertama, mendaftar kata-kata kunci pada teks. Berikutnya, memetakan bagian-bagian pada teks hasil observasi. Ketiga, memetakan paragraf, menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Jadi, di dalam paragraf itu kalian harus sudah bisa mencari, menentukan mana yang kalimat utama, mana yang kalimat penjelas. Kemudian menentukan kalimat utama artinya kalian mencari kalimat yang dijelaskan oleh kalimat lain. Yang selanjutnya merumuskan inti dari kalimat utama. Nah, contoh hasil simpulan gagasan pokok. Perhatikan pada paragraf berikut. Ya. Kalimat utamanya saya bacakan. Tahukah Anda komodo adalah jenis hewan melata terbesar di Indonesia yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Komodo hidup di semak-semak belukar dan di sejumlah hutan yang ada di Indonesia. Komodo juga dianggap sebagai hewan melata terberat di Indonesia karena memiliki berat tubuh sekitar 100 kg atau lebih. Sehingga dari paragraf di atas ya, kita tentukan untuk kalimat utamanya, kebetulan ini berada di awal paragraf. Tahukah Anda, komodo adalah jenis hewan melata terbesar di Indonesia yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Adapun gagasan utamanya, komodo adalah jenis hewan melata terbesar di Indonesia yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya kita pada materi C. Menelaah struktur dan bahasa teks hasil observasi. Adapun untuk menelaah ini ada beberapa hal yang perlu kalian cermati atau pelajari. Pertama, untuk struktur teks hasil observasi itu terdiri dari definisi umum, deskripsi bagian, kemudian simpulan. Sedangkan pada definisi umum sendiri itu berupa pernyataan umum atau informasi umum. Berisi tentang penjelasan umum atau klasifikasi umum mengenai objek yang dibahas. Jadi kalau misalnya tentang kucing ya tentunya tentang kucing, pantai ya mestinya segala hal tentang pantai. Kemudian pada deskripsi bagian ini berisi perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan. Kalau pantai ya jadi berinci tentang pantai, jenis-jenis pantai misalnya, ekosistem pantai dan seterusnya. Termasuk juga deskripsi manfaat
dan sifat-sifat khusus objek. Jadi kemanfaatan pantai itu untuk apa saja misalnya. Pada C, simpulan. Simpulan ini berisi ringkasan umum hal yang dilaporkan. Simpulan ini boleh ada, boleh juga tidak. Bagaimana kalau kita membandingkan teks laporan, hasil observasi, dan teks deskripsi? Pada minggu lalu sudah saya singgung sedikit ya mengenai perbandingannya. Supaya kalian dapat membandingkan, bacalah teks laporan hasil observasi pada halaman 139 sampai dengan halaman 140 mengenai pantai. Bandingkan dengan teks deskripsi pada halaman 12 sampai dengan halaman 14, pesona pantai Senggigi. Nanti kalian akan tahu bedanya. Kemudian juga lihatlah strukturnya. Ada kesamaan tapi juga ada perbedaan karena keduanya dilihat dari sisi yang berbeda. Pada teks laporan hasil observasi ini dari sisi keilmuan, mengenai ilmu pengetahuannya. Ya, kedua teks tersebut sama-sama membahas tentang pantai, tetapi yang sangat menonjol terletak pada fakta yang diungkap ya pada judul pantai. Pada teks tersebut dijelaskan secara mendetail jenis pantai, manfaat pantai, disertai dengan fakta yang ada. Nanti kita pada materi lanjutannya yaitu menelaah bahasa pada teks laporan hasil observasi. Kalian dapat menelaah bahasa dalam laporan hasil observasi dengan memperhatikan ciri-ciri kebahasaannya sebagai berikut. Ya, nah, tentunya kalian harus dapat mendaftar istilah-istilah yang digunakan. Salah satu cirinya itu istilah sesuai dengan bidang ilmunya. Misalnya ada abiotik, antibiotik, dan antioksidan dan sebagainya itu. Gunakan kamus istilah, kalian akan dapat terbantu. Kemudian yang B, mendaftar kalimat definisi. Di dalam teks laporan hasil observasi, kalian harus mencari mana yang masuk pada kalimat definisi. Kemudian yang C, menyunting kalimat klasifikasi. Ya, kalimat klasifikasi. Kemudian juga menyunting kalimat boros. Kalimat boros ini perbaikan dari kalimat yang salah. Pada E, ini menelaah prinsip penggunaan kata. Ya, misalnya mestinya harus digunakan kata yang baku. Jadi kalau terdapat kata yang tidak bagus harus diperbaiki. Kemudian mengenai penggunaan kalimat yang efisien, tanda baca yang benar, ejaan yang benar. Kemudian juga ada penggunaan imbuhan asing, karena banyak sekali istilah-istilah tadi yang berasal dari asing. Jadi ada imbuhan isasi dan sebagainya, ionisasi. Misalnya seperti itu. Penggunaan kata baku dan tidak baku, penggunaan kalimat efektif. Saya kira materinya cukup itu dulu ya untuk anak-anakku. Tugas kalian, bacalah bab 4 paket BI dari halaman 132 sampai dengan halaman 156. Sehingga kalian nanti akan mendapatkan pengertian yang lebih jelas bila mana dari uraian yang Ibu sampaikan ini masih kurang, atau nanti pada saat Google Meet kalian bisa bertanya. Selamat belajar untuk menjadi peneliti dan berwawasan luas karena senang mengeksploitasi pengetahuan. Bacalah buku pengetahuan sebanyak-banyaknya. Demikian ya anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.